Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Bagus Rizaldi. Ya, di video-video sebelumnya kita udah membahas review dari beberapa mobil-mobil yang saya miliki gitu ya, yang pernah saya pakai. Karena ini udah mendekati musim mudik, mungkin kita akan membahas mobil-mobil yang cocok untuk digunakan sebagai transportasi untuk mudik with style. Tapi ya, kita mungkin nggak akan bicarain mobil yang umum, karena pasti udah bicarain di banyak channel lain gitu ya, kayak Avanza atau apa. Ini mungkin mobil-mobil yang lebih keren gitu ya, lebih mahal pada zamannya dia keluar, tapi sekarang harganya udah murah. Kita bahas di mobil-mobil bekas. Oke, bagaimana videonya? Tonton terus videonya sampai habis dan subscribe dulu buat yang belum subscribe. Oke, kita masuk ke pilihan pertama. Di sini nanti kita akan mengklasifikasikan ke mungkin ada 3 bagian. Yang pertama, saya kasih pilihan di bawah 100 juta. Kemudian range harga yang kedua di 100 sampai 200 juta. Kemudian 100 sampai 150. Kemudian 150 sampai 100 sampai 200 juta. Kita mungkin stop di situ aja karena biar nggak over budget gitu ya. Karena kalau udah di atas 200 juta tuh pilihannya udah banyak banget, mobil-mobil baru juga udah banyak gitu ya pilihannya. Tapi ini yang di bawah 200 juta tapi kelihatannya masih mobil-mobil yang mahal. Oke? Ya, yang pertama, kategori pertama, mobil di bawah 100 juta. Saya akan kasih 3 rekomendasi mobil untuk teman-teman bisa pilih ya mobilnya ini apa aja, atau mungkin bisa lebih nanti. Yang pertama, saya akan merekomendasikan Nissan Serena C24 yang Highway Star. Itu tahunnya sekitar 2010. Dapat lah, itu range harga di antara 80 sampai 100 juta, itu tergantung kondisi mobilnya ya. Kenapa saya kasih pilihan pertama itu Nissan Serena yang C24? Karena otomatis ya, kalau mau mudik kita pasti butuh mobil yang lega gitu, butuh mobil yang lega. Nissan Serena ini 3 baris, di tengahnya captain seat, dan dia ada 2 pilihan sebenarnya, ada yang CT atau yang HWS, Highway Star. Yang CT harganya lebih murah. Perbedaannya sama HWS itu, perbedaannya dia ada di jok kulit yang pertama. Yang CT itu masih fabric, yang HWS itu kulit. Kemudian yang kedua ada di headrest monitor. Jadi yang Highway Star itu udah ada headrest monitornya ya di penumpang belakangnya. Ada 2 gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah sliding door otomatis di sebelah kiri, di bagian penumpang ya, bukan di belakangnya driver tapi di belakangnya penumpang depan gitu. Dia bisa otomatis juga pakai tombol. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita masuk ke pilihan kedua, ada Nissan X-Trail T30. Ya, itu range tahunnya 2005, 2004 juga ada sih. 2004 sampai 2007, 2008. 2009 dia ganti ya T31 agak gede itu. Harganya masih di atas 100. Yang T30 itu kita bisa dapetin di harga mulai dari 60 juta untuk yang tahun 2004-2005 nya, sampai di range harga yang sekitar 90-an juta itu untuk yang di tahun-tahun terakhir kayak 2007-2008. Tapi 2007 ya kebanyakannya. Itu ada beberapa tipe. Nissan X-Trail yang T30 itu ada ada yang 2.0, 2.5, ada yang ST, ada yang XT. Yang tertinggi itu Autex, tapi kayaknya belum ada waktu itu ya. Jadi yang XT, yang 2,5 XT. Saya sarankan untuk mobil yang besar gitu ya, Nissan X-Trail itu kalau bisa pilih yang 2500 cc. Kenapa? Karena cc lebih besar, tenaga lebih dapat, walaupun lebih boros. Tapi gini analoginya, mobil yang bodinya sama dengan cc yang berbeda,
ada yang 2000 cc, ada yang 2500 cc. Otomatis beban mesinnya terhadap bodi itu lebih ringan dan lebih besar mesinnya yang 2500 cc. Itu kalau analogi saya ya. Oke, itu kalau analoginya saya. Kemudian mengapa saya pilih cc besar? Karena pengalaman saya pernah memiliki Honda CR-V yang Gen 3. Gen 3 itu dia juga ada dua varian ya, ada yang 2.0 sama 2.4. Saya pakai yang 2.4 dan ketika nyoba yang 2.0 berasa banget boyoknya. Mobil itu kayak berat gitu buat nahan beban. Tapi ini persepsi saya ya. Kembali lagi ini semua pilihan itu persepsi saya pribadi. Oke, yang ketiga kita ada pilihan Toyota Camry yang tahun 2006 sampai 2011 akhir atau 2012 awal, sebelum dia ganti model yang ke kotak. Jadi yang Camry-nya masih cakep, ini gambarnya kayak gini. Nah, itu juga ada dua pilihan mesin, ada 2.4, variannya juga ada 2.4G, 2.4V sama yang 3,5 itu Q yang 3500 cc. Nah, ini kalau yang ini Camry, dia dengan beban mobil yang seperti itu 2.4 aja sudah cukup. Itu enak banget dan saya juga pernah pakai. Mobilnya emang enak, cuma agak boros aja dia bahan bakarnya. Itu bisa jadikan pilihan. Mungkin untuk range harga di bawah 100 juta bisa dapat yang 2.4 yang G ya, yang varian yang G, karena harganya lebih murah tapi ya tetap dapat stylenya gitu ya, pakai Camry. Nah, karena mobil yang di bawah 100 juta ini tahunnya udah lumayan, pastikan kendaraan atau mobil yang akan Anda beli itu kondisinya sangat prima sehingga siap pakai jarak jauh. Yang penting itu cek engine-nya aman atau enggak, kemudian AC ya, karena penting ya jarak jauh, dan ya electrical sederhana lah mobil-mobil tahun segitu. Dan itu banyak bengkel yang udah bisa mengerjakan. Oke, kita masuk ke kategori nomor 2. Di range harga 100 sampai 150 juta. Ini agak lumayan luas, mungkin saya kasih pilihan lebih banyak lagi. Ya, mungkin bisa 5, moga-moga ya. Ini karena mobil-mobil yang pernah saya pakai aja saya rekomendasikan. Oke, yang pertama tentu saja Honda CR-V Gen 3 atau CR-V Kodok atau CR-V kura-kura. Ini mobil yang menurut saya tuh timeless ya modelnya. Saya pernah punya, beli dari baru tuh tahun 2010. Jual baru tahun 2021 ya, 11 tahun saya pakai Honda CR-V Gen 3 itu. Mobilnya enak, akselerasinya juga mantap gitu ya, perawatan juga cenderung murah, cuma minusnya tuh dia olinya gampang rembes ya, packing oli bawahnya tuh gampang rembes ya, tapi itu bisa dibenerin di bengkel-bengkel, udah banyak yang bisa ngerjain ya, bengkel maupun bengkel resmi maupun bengkel spesialis. Cuma bengkel resmi mungkin agak pricey, lebih mahal untuk Honda CR-V. Itu Gen 3, kalau range harga 100 sampai 150 juta kita maksimalin aja deh. Kita cari yang 2010 ke atas yang udah facelift. Dia modelnya lebih ganteng ya, velgnya juga udah jari-jari. Model velgnya beda. Pilih yang varian 2.4, dapat lah itu di angka sekitar 135 sampai 150 juta tuh. Banyak sih mobilnya pilihannya. Kalau mau yang 2012 atau yang MMC yang model terakhir sebelum dia ganti model ke Gen 4, itu mungkin masih di atas 150 juta sedikit ya. Jadi saya sarankan Honda CR-V 2.4 otomatis yang otomatik ya, yang matic ya, karena yang 2.0 yang ada varian manualnya. Oke, itu yang pertama, Honda CR-V kura-kura, itu bisa jadi pilihan Anda. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke Alphard. Nah, ini agak tua ya, Alphard 2004-2005. Kenapa? Ini mobil enak banget, yang 2.4 atau 3000-nya enak dua-duanya, cuma saya sarankan yang sekali lagi yang 3.0 yang 3000 cc.
boleh yang 2003, 2004, dia 2005 baru yang faceliftnya dia di 2005 ANH10, Alphard ANH10. Ini mobil kelemahannya ada di engine mounting sama electric di sliding door, itu pastikan itu aman. Kemudian AC ya pasti, mobil tahun segitu, sama kaki-kakinya juga dicek sebelum Anda membeli Alphard Gen 1. Itu range harga tadi saya sudah sebutkan, di harga belum saya sebutkan. Range harganya sekitar 140-150 juta untuk yang 2004-2005 ya. Dia ada beberapa tipe sebenarnya, ada 24 ASG, ada 24 yang S, ada yang G, banyak banget sih variannya. Tapi Alphard itu sangat menyenangkan. Ini yang saya pernah pakai, dia yang 3.0V. Dia ada adaptive suspensionnya, jadi wah itu enak banget, ada bisa disesuaikan, kita bisa ada 3 mode, ada sport, comfort, sama normal. Itu enak banget ya Alphard. Kemudian kita masuk lagi, pilihannya ada lagi nih, Toyota Harrier. Nah ini saya belum pernah punya, tapi saya mengidamkan mobil itu. Cuma cerita teman-teman itu yang punya Harrier tuh males ngurusin ya, karena perawatannya nyebelin katanya. Cuma saya belum pernah nyoba Toyota Harrier. Itu juga ada 2 pilihan mesin, ada 2.4, ada sama yang 2.7 ya, 27 kalau nggak salah, atau 24 ya. Coba nanti di ini deh, sama yang 3000 cc. Itu juga bebas mau pilih yang mana karena harganya juga udah murah di tahun 2004 ya. Yang 2004 yang modelnya tuh akan sama sampai 2012 itu modelnya Harrier itu masih begitu ya, cuma perubahan-perubahan di interiornya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke mobil favorit saya. Ini walaupun nggak gede, cuma dia itu kelasnya tuh Civic ya. Kelasnya tuh di Honda Civic. Dia adalah VW Golf. VW Golf 1.4 TSI yang MK6 2009 sampai 2012. Cuma kebanyakan yang beredar di 2010. Kita mungkin mau main aman di angka 100 sampai 150, cari yang 2010 tapi kondisinya masih bagus, itu bisa dapat di harga 130 juta. Kenapa kok saya sarankan VW Golf? Karena dia fiturnya udah lumayan banyak, airbagnya juga ada 10, jadi sangat aman. Kemudian bawa nyetirnya juga enak. Cuma hati-hati guys, ini udah mulai ada tilang, jadi jangan ngebut-ngebut ya kalau pakai VW Golf, karena mobilnya enak. Dan sayangnya VW Golf itu bahan bakarnya harus Pertamax turbo atau oktan 95 atau lebih. Kalau di bawah itu ya sesekali aja ya kalau di daerah, itu mungkin minusnya. Oke, udah ada 4 pilihan. Tadi ada yang pertama CR-V Gen 3, Alphard Gen 1, Harrier itu yang Gen 2 ya kalau nggak salah ya, Gen 2 atau facelift dari Gen 1 ya, pokoknya sekitar 2003 ke atas atau 2004 ke atas. Sama VW Golf. Ada lagi satu lagi nih, VW Touran. Karena saya suka VW ya, saya kasih pilihannya VW juga. Kan ini mudik with style, bukan mudik pakai mobil yang umum gitu ya. Mobil yang umum bisa dipakai di VW Touran yang 2012 ke atas, mungkin dapat 150 juta mentok itu sih, mepet-mepet sih itu. Bisa di atasnya. Atau kita coret aja VW Touran, kita gantiin ke Serena yang generasi setelahnya C26. Di tahun 2012 itu dapat di harga 130 jutaan. Yang HWS 135, 140. Dapatlah itu Serena HWS. Kenapa sih kok dari tadi kok Nissan mulu? Karena Nissan itu mobil yang enak, tapi harganya jatuh banget ya bekasnya. Jadi kesempatan buat kita yang pengen memiliki mobil bekas dengan kualitas yang lumayan bagus, build quality-nya bagus dari Nissan dengan tahun yang lumayan baru gitu, 2013 kan lumayan oke ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke seksi berikutnya. Itu ada di range harga
150 sampai 200 juta. Sekali lagi persepsi ini persepsi saya pribadi. Boleh di counter, mungkin teman-teman punya pendapat lain atau gimana. Cuma ini kalau saya punya uang segitu untuk mudik, saya akan memilih mobil apa gitu. Ini yang ada di pikiran saya. Oke, 150 sampai 200 juta. Pilihan pertama saya adalah Chevrolet Trax 2017 LTZ yang facelift. Ya, modelnya udah ganteng di depannya dia. Kemudian dia ada sunroofnya, entertainmentnya juga udah, head unitnya udah terintegrasi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dia juga udah banyak banget fiturnya, airbagnya juga banyak. Kemudian sayangnya ini nggak ada armrestnya, itu bikin capek. Tapi itu gampang, kita tinggal beli aja di marketplace, banyak yang jual armrestnya. Dia ada cruise controlnya dan bahan bakarnya juga harus diperhatikan ya. Dia ada tire pressure monitoring. Chevrolet Trax is the best. Saya suka Chevrolet Trax. Itu kita bisa dapetin di harga 180 sampai 190 jutaan. Itu untuk yang tahun 2017. Pastikan yang recordnya jelas, karena Chevrolet masih ada ya bengkel resminya, dan servisnya nggak begitu mahal banget. Paling itu kelemahannya Chevrolet Trax itu ada di tabung radiatornya yang suka bocor. Jadi kalau bisa diganti dulu sebelum mudik, karena itu nyawanya mobil itu di radiatornya itu. Sama ya biasalah perawatan seperti yang lain, perawatan mesin dulu ya, ganti oli lah sebelum mudik, cek ban dan lain-lain. Yang pertama itu Chevrolet Trax. Kemudian yang kedua saya akan kasih Volkswagen Tiguan. Nah ini mobil juga pernah saya pakai dan mobilnya ini emang enak. Kemudian harganya juga udah mulai murah gitu ya. Untuk yang 2013 tuh kita bisa dapetin di harga 175-180 juta. Kelasnya memang mesinnya 1400, dia turbo, tapi ya tenaganya tuh mungkin setara sekitar 2300 cc gitu ya. Mobil itu enak dan transmisinya juga udah wet clutch, jadi lebih awet daripada VW Golf yang TSI atau Touran yang facelift ya. Kalau Touran yang lama, saya dapat info dari teman-teman yang subscribe channel saya, ternyata komen Touran yang sebelum facelift, Touran generasi pertama, iya sebelum facelift itu ternyata masih menggunakan transmisi wet clutch. Justru pas faceliftnya dia berganti menjadi yang dry clutch. Sayang sekali. Oke, yang kedua tadi VW Tiguan. Pastikan juga Tiguan itu kelemahannya pasti di kaki-kaki. Pastikan kaki-kakinya masih aman, karena ketika kakinya nggak aman dia akan ngefek ke bannya akan bergelombang gitu ya, kurang enak VW Tiguan. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga saya akan rekomendasikan sedan. Ini adalah Mercy W204 C200 yang 1.8 CGI, yang klasik aja deh, nggak apa-apa, tapi jangan yang bekas taksi ya kalau bisa. Saya juga pernah punya mobilnya, ada di postingan Gus Mobil juga. Ini mobilnya, dan mobil ini luar biasa, perawatannya gampang, kemudian spare partnya juga melimpah. Yang penting cari mobilnya yang segar. Nah ini kita punya satu unit lagi warna hitam C200 W204 pre-facelift ya, yang tahun 2011 last edition. Dia klasik, dia juga bukan bekas taksi ataupun rental ya, kilometer masih 80 ribuan. Nanti boleh klik link di bawah sini di Instagram saya, Instagram kami @gusmobil, itu ada pilihan itu. Yang perlu diperhatikan tentunya kaki-kaki, kemudian kalau ini camshaftnya ya dicek aja deh ke bengkel spesialis atau bengkel resmi, nggak apa-apa, ganti oli kayak gitu-gitu. Wiper, oh ya wiper tuh semua mobil harus dicek ya, karena kita mau perjalanan jauh. Kebetulan mudik kali ini mungkin saya akan menggunakan VW Golf. Saya masih galau sih antara W204 yang facelift yang C300 atau VW Golf. Menurut kalian mendingan saya pakai yang mana nih buat mudik? Oke, itu tadi pilihan yang keempat ya. Ketiga ya. Pertama kan ada Chevrolet Trax, kemudian VW Tiguan. Kemudian yang ketiga tadi kita ada Mercy C200 W204 yang 1.8 CGI 2010 ke atas, berarti kan 2009 ke bawah itu dia masih kompresor.
karena kompresor rawan jebol ya, walaupun kalau dapet yang bagus ya enak kompresor itu tenaganya, cuma 1.8 CGI lebih irit lah, jauh lebih irit. Oke, kemudian ada lagi pilihan di yang keempat di range harga segitu, apalagi ya enaknya ya. Kita kasih Nissan X-Trail T32 2014. Ya, ini pilihan keempat. Ini mobil masih baru gitu modelnya ya, masih model yang terbaru. Even sampai sekarang pun modelnya masih sama. Ini mobil juga enak banget, empuk, walaupun saya belum pernah punya, tapi saya pernah cobain. Ini mobil empuknya luar biasa, dia comfort oriented. Pilih yang 2.500 lah. Itu kita bisa dapat di harga 180 jutaan. Dan mobilnya enak banget. Bisa dicoba cari ya di marketplace, Nissan X-Trail, karena kita nggak punya. Kemudian saya kasih pilihan lagi di 100, itu tadi pilihan keempat itu Nissan X-Trail. Kemudian pilihan kelima mau apa? Mobil Jepang atau Eropa atau Amerika? Saya juga bingung. Mungkin itu dulu deh. Ya, sekian videonya. Terima kasih telah menonton videonya. Hal ini sangat bisa diperdebatkan, sangat luas ya ini tadi ya, karena banyak banget pilihan yang lain. Tapi ini kalau saya punya uang segitu, saya akan memilih mobil-mobil tersebut untuk saya jadikan mudik kalau saya lagi nggak punya mobil. Gitu. Dan kenapa kok keistimewaannya mobil tadi itu, kita ketika beli dan kita akan jual lagi, dia harganya sudah terbentuk. Jadi dia nggak akan merosot tajam karena harganya sudah terbentuk di angka-angka yang saya sebutkan. Jadi ketika kita akan menjualnya lagi ya ruginya tuh nggak banyak gitu, kalaupun rugi. Bahkan mungkin bisa balance ya, tergantung kondisinya dari pas beli sama pas jualnya. Jadi daripada sewa, kenapa kalau kita bisa beli, kenapa nggak beli gitu. Tapi bebas ya, mau sewa boleh, mau pakai transportasi umum boleh, mau beli mobil juga boleh. Tapi mobil-mobil yang ini juga bisa mudik with style. Sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.